Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil kadiril ladzi baharal absaral khalaikil jalaluhu wa bahauhu wa kasara zuhural akabirati izzu alauhu wa kasara aidi wal qayasirati azamatuhu wa kibarya'uhu fal azamatu izaruhu wal kibarya'u ridauhu wa man nazahu fima qasamahu bida'il mauti fa'jazau dawa'uhu jalla jalaluhu wa taqaddamat asma'uhu. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina ahibballahi wa awliya'uhu amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan rahmatnya kita mampu merasakan keindahan hidup di muka bumi ini. Di hadapan Allah yang maha agung, kita berkumpul dalam keadaan penuh syukur atas nikmat kehidupan yang terus-terus mengalir meskipun kadang disertai ujian-ujian yang tak terduga. Syukur yang membawa kita untuk selalu melihat sisi terang dalam setiap gelap, untuk menghargai setiap detik yang telah Allah berikan. Sabar yang mengajarkan kita untuk tetap teguh meskipun badai kehidupan menghadang di depan mata. Tetapi kita pun harus selalu ingat bahwa di balik kesulitan terdapat kemudahan yang Allah takdirkan. Kedua nilai ini, yaitu syukur dan sabar, adalah kunci yang akan membawa kita pada kehidupan yang indah, penuh kebahagiaan dan damai sentosa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang dua konsep yang sangat amat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dua konsep itu ialah sikap syukur dan sabar. Dua sikap yang jika diterapkan dengan benar akan membawa kita pada hidup yang indah, penuh kebahagiaan dan damai sentosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat dari Allah. Namun seringkali kita sebagai manusia, kita sebagai hamba yang lemah, hanya mengingat Allah dalam keadaan kesulitan dan lupa bersyukur, lupa mengingat Allah dalam keadaan lapang. Padahal setiap langkah yang kita jalani, setiap nafas yang kita hirup, setiap detik yang kita lewati adalah nikmat yang sangat pantas kita syukuri. Syukur adalah sikap hati yang menyadari betapa besarnya anugerah Allah dalam kehidupan kita, dan kita pun harus mengucapkan terima kasih kepadanya dalam setiap amal perbuatan kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sabar adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah sebagaimana firman-Nya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar juga merupakan salah satu sifat yang sangat dihargai dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu,
dan tetap di garis depan untuk berjihad, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar bukan berarti pasrah begitu saja terhadap keadaan, melainkan sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu bergantung pada pertolongan Allah dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Sabar adalah kunci untuk menikmati hidup yang sangat indah, karena dengan bersabar kita bisa mengatasi segala ujian-ujian kehidupan dengan sangat baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu contoh yang sangat inspiratif dalam kisah hidup syukur dan sabar adalah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Allah menguji beliau dengan kehilangan harta, kesehatan, bahkan anak-anak, namun beliau tetap bersabar dan tidak mengeluh. Nabi Ayyub alaihissalam masih sangat bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan Allah dan tidak pernah berputus asa. Pada suatu ketika Nabi Ayyub berdoa yang artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Melalui doa dan kesabarannya, Allah mengembalikan semua nikmat kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa dengan syukur dan sabar, Allah akan memberikan balasan-balasan yang sangat baik. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap tabah dan syukur dalam menghadapi segala ujian, dan tidak pernah berputus asa dan tidak mengeluh menghadapi ujian-ujian tersebut, karena la yukallifullaha illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang pun kecuali dengan kemampuannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita merenungkan bahwa hidup ini bukan hanya soal kesenangan semata, tetapi juga soal bagaimana kita menyikapi segala ujian dengan hati yang penuh syukur dan sabar. Semoga Allah memberikan kita banyak nikmatnya yang sangat pantas kita syukuri, dan memberikan kita kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian yang Dia berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita petik dalam ceramah yang sangat singkat ini ialah syukur mengubah setiap kekurangan menjadi kecukupan, sementara sabar mengubah setiap ujian menjadi kekuatan. Kedua hal ini adalah kunci untuk mendapatkan nikmat yang sangat-sangat banyak. Saya tutup dakwah yang sangat singkat ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pantai Losari, tidak lupa membeli segar sari. Saya santri anak Dede Takalasi. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam minallahil musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.